Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Sehat Ibu? Bagaimana perasaan Ibu sore hari ini? Senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Sururun wa sa'adun, senang dan bahagia. Dan juga Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan wirid pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari yang berbahagia ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan setiap langkah kaki kita pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Majelis Taklim Masjid Al-Jihad, kemudian yang kami hormati ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Masjid Al-Jihad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita pada sore hari ini ahkamul waris, hukum seputar waris. Yang mana saat ini sangat jarang orang membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Islam. Karena semua itu sebenarnya sudah diatur dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka salah satu kekafahan Islam itu, ibu-ibu dimakan Allah, bahwa adanya ketentuan atau dianggap beramal ketika seorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggal itu ada hukumnya. Dia mesti dibagi sesuai dengan harta warisan. Namun ibu-ibu yang dimakan Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang hukum waris ini, yang pertama kita mesti dulu mengetahui apa itu yang disebut dengan ilmu waris. Ilmu waris adalah satu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan. Kemudian apa itu harta warisan? Yaitu harta yang ditinggal mati pemiliknya. Kalau belum meninggal, belum mati, belum lagi harta warisan. Jadi kalau ada seorang anak, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, minta harta warisan, itu salah. Kenapa? Ayah dan ibunya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, barulah disebut harta warisan. Berarti apa saja yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia meninggal, itu harta warisan. Kemudian siapa yang disebut dengan ahli waris? Karena nanti harta warisan ini diberikan kepada ahli waris. Ahli waris adalah keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya. Nah, itu dia. Kalau yang meninggal itu ayah, berarti anak, istri, saudara itu ahli waris. Orang tua itu ahli waris. Kalau yang meninggal anak, ayah, anaknya lagi itu ahli waris. Nah, jadi yang lebih dekat itu siapa yang lebih dekat dengan orang yang meninggal, maka itulah ahli waris yang utama. Dan bisa dia menghalangi ahli waris yang lain. Karena
Ibu-ibu yang makan Allah, banyak sekali kejadian ketika seorang meninggal dunia justru keluarga jauh yang sibuk mengurus warisan. Ya kan? Yang keluarga dekat masih tenang-tenang saja, tapi keluarga jauh dia yang sibuk. Kenapa? Dia ingin mendapatkan harta warisan itu. Apakah seperti itu dalam Islam? Tidak, ada ketentuannya. Nah, jadi itu yang disebut dengan ahli waris. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebelum kita menceritakan pembagian harta warisan harus ada diketahui apa sebab-sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan. Tidak semua keluarga kadang bisa dapat warisan. Yang pertama sebabnya an-nasab. Nasab itu keturunan dari yang meninggal. Baik ke bawah maupun ke atas. Ke bawah itu apa? Anaknya, cucu, cicit sampai seterusnya. Ke atas ayah, kakek, apalagi buyut dan seterusnya. Itulah nasab. Kemudian yang kedua an-nikah, karena pernikahan. Awalnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan ini tidak satu ayah, tidak pula satu ibu, tidak pula satu suku, tidak pula satu tempat lahirnya, apalagi tidak satu warna kulit. Apa bu? Tidak satu negara lagi. Akhirnya Allah takdirkan ada rasa suka di dalam hati salah satunya. Akhirnya dua-dua merasa suka. Terjadilah rencana untuk menyatukan hati mereka dengan ikatan pernikahan. Begitu dia ijab kabul, sah kata para saksi, maka sejak itu dia saling mewarisi. Misalnya seorang menikah, dia berikan mahar kepada perempuan itu 1 kilo emas. Asli bu, bukan palsu. Mau ibu-ibu dikasih mahar 1 kilo emas? Serius nih? Atau ada anak gadis ibu dilamar orang maharnya 1 kilo emas. Emas asli, bukan emas Jawa. Ya kan? Asli. Akhirnya siaplah dia ijab kabul, ya kan? Berbahagialah sambil duduk minum, makan, ada buah-buahan banyak, ada buah rambutan matoa, rupa itu ditelan sama si laki-laki ini biji matoa, meninggal. Maka setelah meninggal kan bukan salah atau balik, si perempuan ini yang meninggal karena perempuan yang dapat harta tadi kan meninggal, maka harta mahar tadi jadi harta warisan. Atau sebaliknya harta laki-laki yang ketika saat itu dia meninggal, harta dia mungkin sepeda motornya, mungkin mobilnya, mungkin ada rumah dia siapkan, ada uang tabungan, itu jadi harta warisan. Dapatlah sih salah satunya, walaupun dalam kisah ini pasti tak enak kalau itu kejadian. Betul Bu? Sedang ramai-ramai meninggal kan bahaya sekali. Ada kejadian itu. Tapi yang kita bicarakan ini adalah hukumnya, bukan mendoakan ada kejadian itu, bukan. Tapi itu untuk mendekatkan pemahaman kita bahwa setelah seorang itu menikah maka saling mewarisi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga Bu, sebab orang mendapat harta warisan adalah karena memerdekakan hamba. Dan sekarang itu tidak ada, belum ada sekarang hamba. Jadi kalau zaman dulu itu ketika seorang memiliki hamba lalu dia merdekakan, setelah merdeka bekerjalah si hamba tadi dapat harta, setelah itu meninggal, kemungkinan besar si tuannya dapat, atau mantan majikannya, mantan tuannya dapat harta warisan. Itu yang 3 sebab mendapatkan harta warisan. Tapi ada juga sebab orang terhalang mendapat harta warisan. Bisa jadi dia memang ada ikatan pernikahan, bisa jadi dia memang satu nasab, tapi gara-gara 3 ini dia gak dapat. Apa itu yang pertama? Yang pertama ibu-ibu, seseorang itu tidak mendapatkan harta warisan al-qatil, dia itu seorang pembunuh. Membunuh apa saja, maksudnya orang. Tidak mesti yang dibunuhnya itu orang tuanya, tapi siapa saja yang dia bunuh batal dia dapat harta warisan, walaupun dia setelah melaksanakan hukumannya. Karena di dalam Islam ibu-ibu,
Orang pembunuh kan dibunuh, pasti tak dapat lagi dia sudah meninggal juga. Kisos kan, maka salah satunya itu. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan harta warisan adalah waqtilafuddin, berbeda agama. Awalnya ini sama-sama Islam, anaknya Islam, ayahnya Islam, ibunya Islam. Dia punya anak lajang, kerja di satu negeri, mungkin tidak jauh-jauh negerinya, tapi masih sekitar Malaysia, di Batam. Tertarik dengan wanita non-muslim. Karena dorongan rasa cintanya, akhirnya dia rela pindah agama. Kan awalnya ini ahli waris nih, tapi karena pindah agama, menikahlah dengan agama lain, lalu ayahnya merasa sedih, sehingga tak selera makan, akhirnya meninggal. Hartanya banyak, dia tak dapat harta warisan. Berbeda agama. Atau sebaliknya, bisa jadi dia awalnya non-muslim, salah satu masuk Islam. Harta orang tuanya Kristen ini banyak kan, meninggal bapaknya Kristen itu dia tak dapat juga, karena itu tidak saling mewarisi. Jadi la yarisu waqtilafuddin, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Yang ketiga, karena statusnya masih seorang hamba, maka dia tak dapat harta warisan. Bisa jadi bu, ayahnya merdeka, anaknya hamba, meninggal ayahnya, anaknya nggak dapat harta warisan. Nah, jadi ibu-ibu makan Allah itu pengantar sebagai apa sebab orang mendapatkan harta warisan. Nah, tentu muncul pertanyaan berikutnya, berapa lamakah seseorang yang memiliki harta itu meninggal dunia baru harta yang dibagikan? Apakah begitu meninggal langsung dibagikan? Siap dikafani, diantar ke pemakaman, balik langsung bagi harta? Atau tunggu 7 hari dulu, atau tunggu 14 hari dulu, atau tunggu 100 hari dulu, atau berapa? Maka di dalam Islam, ibu-ibu makan Allah, tidak ada penetapan waktu dan hari. Tapi yang mengukurnya apa? Ada tahapan yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum harta itu dibagikan. Apa tahapannya? Yang pertama menjadi kewajiban ahli waris sebelum harta dibagikan ketika seorang meninggal dunia, yaitu melaksanakan fardu kifayah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Seandainya dalam pelaksanaan itu membutuhkan biaya, bisa diambil dari harta warisan. Oh, dia ikut SKM, ya udah gak apa-apa, dia aman. Tapi kewajiban sudah terlaksana. Setelah dilaksanakan fardu kifayah ini, ibu-ibu rahmat Allah, apakah sudah bisa dibagikan harta warisannya? Ya, maka setelah dilaksanakan fardu kifayah belum bisa lagi dibagikan. Ada tahapan yang kedua. Apa dia? Menyelesaikan hutang piutang almarhum atau almarhumah. Bagaimana menyelesaikannya? Dicari tahu siapa orang yang pernah bermuamalah dengan dia. Kan biasa tuh ketika seorang meninggal dunia, pada saat pelepasan jenazah kan ada ahli waris menyebutkan pada seluruh jemaah yang hadir, seandainya almarhum ada urusan hutang piutang yang tidak bisa dimaafkan, silakan hubungi kami sebagai ahli warisnya. Jika itu, maka kita sebagai ahli waris mencari kepada siapa dia pernah bermuamalah. Bagaimana cara membayarnya? Tiba-tiba ada orang datang ke rumah. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Kita suruhlah duduk. Lalu dia bilang, dulu almarhum ada utang sama saya 3 juta. Jadi sekarang sepertinya agak sulit saya memaafkannya. Bisa nggak dibayar? Kira-kira kita bayar langsung atau gimana, Pak? Ibu-ibu, kalau ada kayak gitu kita bayar langsung atau kita cek dulu. Jadi saya kasih tahu cara ngeceknya. Hukum pembuktian dalam Islam ada 3. Yang pertama, ada namanya dokumen tertulis, kwitansi.
Kita tanya kwitansinya. Ini utangnya bagaimana Pak? Kok bisa utang? Dia dulu pernah mengambil barang bangunan di toko saya. Waktu itu sedang membangun nambah dapur. Oh iya, memang orang tua saya mau ke dapur kan ini. Pas. Atau ada orang Bu, tidak ada kwitansinya, dia datang saja. Kan ada juga orang yang utang piutang tanpa ada catatan. Ada kan, apalagi tetangga dekat, berkawan. Ketika dia datang, maka masuk hukum pembuktian kedua. Kwitansi tidak ada, berarti masuk yang kedua, sumpah. Sumpah Bu, betul orang tua kami itu berutang dengan bapak, betul. Kalau memang iya, coba sumpah. Sumpah itu mesti kalimatnya 3. Wallahi billahi tallah. Atau dalam bahasa Indonesianya cukup 3 tadi, artinya apa? Demi Allah. Ketika dia bilang demi Allah, bayarlah. Karena kalau dia menipu, dia sendiri akan dapat azabnya nanti. Langsung biasanya itu. Ternyata datang orang minta utang itu, dia hanya mengatakan orang tua Anda itu berutang dulu dengan saya 3 juta. Dia membawa saksi. Saksinya ini, dulu kami bertiga duduk di kedai sana. Orang tua ini butuh biaya, anak katanya mau masuk pondok pesantren, kurang 3 juta lagi. Teringat kita, oh iya, ada anak masuk pesantren, harus nyambung ceritanya. Ini saksinya, dan saksi itu pun mengatakan, meyakinkan kita baru bayar. Itu dia Bu. Selebihnya kalau datang kosong saja, tak bisa membuktikan, mohon maaf Pak, karena untuk data-data yang Bapak sampaikan tidak meyakinkan kami untuk membayar. Kenapa itu kita lakukan Ibu-ibu? Kita untuk mengantisipasi agar orang tidak maksiat, penipuan. Jangan maksiat ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus cari tahu siapa saja yang berutang dengan almarhum itu? Karena di dalam hadis Nabi Bu, asy-syahidu, orang yang mati syahid, yaghfiru kullu dzambin, diampuni Allah segala dosanya, illa dain, kecuali utang. Dia ini diampuni dosanya kecuali utang. Artinya apa? Dia syahid, ini pahalanya tergantung belum sampai ke dia, sampai ini dibayarkan utang. Makanya kita harus cari tahu, bukankah kita pada saat orang tua atau saudara kita yang meninggal kan sedih dulu? Betul nggak? Betul nggak Ibu? Sedih kan? Menangis. Kenapa menangis? Sedih karena kita sayang, orang yang kita sayang meninggal. Terus apakah bukti sayang itu hanya keluar air mata? Tidak. Salah satunya Pak, selesaikan utangnya. Di hadis yang lain lagi Bu, selain dari hadis yang sahih tadi, ada orang selama hidup dunianya hobi berutang, tapi tak hobi bayar. Ada nggak Bu? Ada tidak? Kalau hutang tuh manis betul mulutnya. Sedih kita nengok dia. Pak, memang Pak jago dia ngomong, pinjam ini, akhir dikasih. Pas giliran bayar, berat. Ditelepon, tak aktif. Datang ke rumah terkunci. Tiba-tiba orang sekeliling tak kenal dengan dia. Bu, ini orang mana pergi? Oh, siapa? Ini, oh kami nggak kenal. Padahal kompak ya. Ada yang begitu Bu, lalu dia meninggal dunia. Kita tahu mungkin kita sebagai mungkin saudaranya atau anaknya, langsung orang tua kita yang begitu, itu berbahaya. Orang yang di dunia punya kemampuan membayar hutang tapi tidak mau bayar, ketika dia meninggal dunia, nanti dia akan didatangi oleh hutang-hutangnya sampai menuntut. Dan di akhirat nanti ibu-ibu, tidak ada dinar dan dirham, tidak ada duit di sana untuk bayar hutang. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah amal-amal orang yang meninggal tadi itu, bukan amal-amal orang yang ini
ini amal-amal dia itu pindah ke orang yang menghutangkan dia. Kalau seandainya kurang, dosa orang yang dia hutangi itu pindah ke dia. Tentu kita ibu-ibu, kalau itu orang tua kita tentu tak rela kita tidak akan begitu, maka kita cari harus segera bayar hutangnya. Satu lagi di hadis yang lain, hadis umumnya, seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai dibayarkan. Maka ini dalam Islam dulu Bu, di masa Umar bin Khattab, gubernurnya, Umar Khattab itu bagi orang yang enggan bayar hutang itu dibuka bajunya, dilumuri badannya itu dengan minyak zaitun, dijemur tengah panas matahari. Itu kalau minyak zaitun di panas terik matahari itu ngelegak dia. Nanti ibu boleh coba lah, ada minyak zaitun kan jual, coba tes, tidak sanggup. Lalu Umar lewat marah, lalu ditegurnya tidak boleh menyiksa orang yang berutang seperti ini, dipenjarakan saja. Ibu-ibu, penjara di dalam Islam, ini bukan kita bicara penjara sekarang ya. Penjara dalam Islam itu tidak ada penyiksaan. Dia dikasih makanan bergizi tapi tak enak. Kira-kira enak gak penjara dalam Islam, Bu? Dikasih makanan bergizi tapi tak enak. Pasti ibu belum nyambung nih. Makanan bergizi itu apa? Kates bergizi gak? Bergizi gak, Bu? Kates. Botik. Kates. Vitamin kan? Bergizi. Kentang bergizi. Wortel bergizi. Pisang bergizi. Tepung gandum bergizi. Itu diaduk semuanya kasih sama teman-teman. Kan enak. Dikasih itu dalam sejarahnya 3 hari saja orang mau dipenjara, selebihnya tak mau dia. Akhirnya Pak dibayarkan hutang baru keluar dari penjara. Gitu dalam Islam. Dijaga. Nah, ini kalau di dunia tidak diselesaikan, almarhum ini akan disiksa di akhirat. Kita sebagai ahli warisnya yang tadi bersedih pada saat dia meninggal dunia, kan tak tega tuh. Maka bayar hutangnya. Jangan sampai ada ahli waris yang aneh. Datang orang minta utang sama dia. Assalamualaikum, Bu. Dulu almarhum itu ada utang. Ini buktinya, lengkap buktinya. Mohon maaf, Pak. Memang almarhum ada berutang. Bapak, almarhum itu berutang dengan siapa? Dan Bapak kan? Yang berutang siapa? Orang tua kami kan? Nah, pergilah minta ke sana katanya. Suruhnya ke kuburan. Ada begitu, Bu? Ada kejadiannya. Tak mau dia bayar. Maka dia juga akan menanggung yang sama nanti. Karena dia sudah diamanahkan harta warisan. Nah, jadi ibu-ibu makan Allah, berapa lama waktu kita mencari siapa saja yang berutang dengan orang tua kita, maka itulah durasi atau waktu lamanya baru dibagi harta warisan. Akhirnya ibu-ibu selesailah utang almarhum, selesai. Setelah selesai apakah sudah bisa dibagi harta warisannya? Oh, ini apa? Nggak mau cakap deh. Takut salah cakap ya. Biar saya benarkan cakapnya nanti. Setelah orang tadi membayar utang, apakah sudah selesai? Masih belum. Apalagi mana tahu pada saat dia hidup pernah menyampaikan wasiat, maka itu dilaksanakan. Pemahaman wasiat ini, Bu, apa itu wasiat? Saya kasih cara mudah memahaminya adalah pesan orang waktu hidup dilaksanakan setelah meninggal. Itu namanya wasiat. Kalau pesannya waktu hidup dilaksanakan waktu hidup, itu bukan wasiat, itu pesan biasa. Kayak pesan nasi goreng itu dan lain, itu pesan biasa. Ya, Bu, itu namanya warisan. Tapi syarat dikategorikan wasiat itu mengikuti rukunnya. Yang pertama ada wasi, orang yang berwasiat. Kemudian ada yang menerima wasiat. Yang berwasiat ayah, yang menerima wasiat anak. Jadi ibu-ibu ini,
wasiat itu sangat tidak dianjurkan atau bahkan dilarang berwasiat sama satu anak saja. Tapi harus berwasiat kumpulkan anak. Oh Ustaz, ada yang di sini, ada yang di sini. Sekarang bisa video call, biar dengar semuanya, ya kan? Bisa video call, dikumpulkan. Jadi ayah berwasiat, anak sekalian, baik yang ada di Pekanbaru ini maupun yang sedang di mana, pokoknya sebutlah daerahnya. Ayah punya beberapa tumpuk tanah. Di Tanggerang Barat ini ada 16 hektar. Di Panang ada 10 hektar. Di samping kantor gubernur tidak ada, karena itu udah kota semua, itu udah jalan. Iya kan? Di Garuda Sakti adalah kebun kita di situ 40 hektar kebun sawit. Jadi yang tanah di Panam itu ada 10 hektar, kan kosong, tak ada yang jaga. Jadi ayah ingin berwasiat nanti kalau yang meninggal diwakafkanlah untuk membangun pondok pesantren. Didengar sama anaknya. Setuju? Setuju. Siap dia setuju, buat tantangan situ. Wakilkan sama paling tua, ya kan? Paling tua. Nanti surat itu supaya sanggup, hasil musyawarah keluarga itu dibawa ke pengadilan untuk ikrar wakaf supaya sah dia. Supaya nanti ini kenapa harus dilakukan ini? Karena repot kali kan udah ikhlas tak? Kan ada ya orang bilang kan, saya kan sudah ikhlas. Kenapa harus sampai ke sana? Apa nggak sah? Sah sudah. Tetapi kita ingin menjaga ahli waris kita jangan sampai maksiat ya. Kan ada kemarin bangun masjid, orang tuanya bawa wakaf untuk bangun masjid, setelah itu diambil alih lagi sama anaknya, dilarang orang sholat di situ, diruntuhkan masjidnya. Ada, kenapa? Karena suratnya nggak kuat, masih bisa digugat secara hukum. Jadi kalau sudah ikrar wakafnya di pengadilan, itu nggak ada lagi jalannya, udah selesai dia. Nah jadi ibu-ibu Allah, ini wasiat. Terus ibu-ibu, wasiat tadi pertama rukun sudah masuk. Yang kedua, wasiat itu mesti atau bisa kita laksanakan selama tidak sesuatu yang diharamkan Allah. Tadi kan yang pertama bisa laksanakan sesuai dengan rukun wasiat. Yang kedua tidak yang diharamkan Allah. Contoh, nanti kalau ayah meninggal sebelum dimakamkan, itu kan ayah baru beli mobil, bawa pakai itu keliling Pekanbaru dulu jenazahnya. Itu haram. Dari sini ke Rumbai, putar lagi baru ke akad. Ya kan? Itu tidak boleh, menyusahkan. Menyusahkan. Atau ibu-ibu, kan ada nih mau wasiatnya minta dikuburkan di kampung. Pada saat meninggal dunia, selama ayahnya ini ternyata setelah meninggal ada hartanya, tapi hartanya belum bisa dicairkan. Contoh tanah, kan tak langsung bisa dijual, ya kan? Ada rumah, ada mobil, mobilnya rusak pula. Terus dia meninggal, anaknya dalam kondisi tidak punya harta, miskin. Ayah minta di kampung. Sedang untuk bawa kampung pakai ambulan, ongkos ambulan ya. Ongkos orang mati itu lebih mahal daripada orang hidup, Bu. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Ongkos orang mati itu lebih mahal daripada orang hidup. Kalau orang hidup naik pesawat ke Jakarta 1 juta cukup. Orang meninggal bisa 10, bisa 10. Tambah macam lagi kan? Bisa. Ambulan berapa? Dari sini ke Padang, ongkosnya berapa sekarang travel? Berapa? 125. 125. Kalau udah meninggal, bisa ada 125, nggak bisa. Ternyata dia tidak pula ada kendaraan, nggak ada rusak tadi. Keluarga juga dalam kondisi susah. Sedangkan dia berwasiat tadi minta kuburan kampung, duit nggak ada. Kebetulan, apalagi di zaman Covid itu ada yang meninggal kan tidak berani datang orang. Itulah kondisinya, maka tidak perlu dilaksanakan wasiatnya. Kenapa? Kondisi kita darurat.
Kita tak punya kemampuan, di sini saja dikuburkan. Waktu COVID itu Bu, saya pernah memandikan jenazah, tapi bukan memandikan, mengomandoi, karena jenazahnya perempuan di sini, di Bakti ini, Jalan Bakti, di Maton House. Nggak ada orang, nggak ada orang satupun, cuman keluarganya aja, kakak beradik di situ. Dia ibu-ibu, saya kenal sekali orangnya. Jadi pas datang, ya sedih saya tuh, maksudnya nggak ada orang satupun datang. Kenapa? Sebelumnya ayahnya meninggal 2 hari yang sebelumnya, COVID. Ibunya dicek awalnya positif, cek kedua negatif, saya itu meninggal di rumah. Nah, ini takut orang kan. Ada begitu, ada kejadian begitu. Mana tahu nanti ada yang seperti itu ngalami, maka hukum fikihnya ada. Ketika kita dalam kondisi darurat, ada wasiat yang kira-kira tidak bisa dilaksanakan oleh keluarga, tak boleh dipaksakan, jangan sampai ngutang. Tidak boleh ngutang. Wasiat itu mesti dilaksanakan dalam keadaan kita tenang melaksanakannya, tidak beban, ya kan? Jenazah pun tak beban. Nah, itulah dia baru dilaksanakan wasiat. Itu jadi konsepnya Bu. Wasiat tadi sesuai rukun, tidak yang sesuatu yang haram. Yang ketiga, tidak memberatkan ahli waris. Atau wasiat minta nanti kalau saya meninggal minta kuburkan di tepi Sungai Nil. Nah, itu jauh kali itu. Sungai Siak aja tak berani kita kuburkan, apalagi Sungai Nil kan itu. Jadi setelah wasiat ini dilaksanakan, apakah sudah bisa dibagi harta warisan? Masih belum Bu. Apalagi yang berikutnya, bisa jadi harta almarhum ada dalam bentuk emas dan uang yang dia simpan. Emasnya ini banyak sampai nisabnya, nisab zakat 85 gram. Uang juga disimpan di bank itu mencapai 100 juta, itu juga masuk nisab. Maka keluarkan dulu zakatnya 2,5%. Kalau tanah tidak diwajib dizakatkan. Kalau rumah tidak wajib dizakatkan. Mobil tidak wajib dizakatkan. Yang wajib dizakatkan harta tadi, emas, uang. Dikeluarkan dulu 2,5%. Setelah keluar selesai zakatnya kan. Setelah selesai zakatnya, apakah sudah bisa dibagikan? Belum, masih ada satu lagi. Apa satu lagi? Satu lagi Bu, bisa jadi orang yang meninggal dunia ini seorang pengusaha, ada toko, kebun atau apa saja yang memang mempekerjakan orang, dibayar dulu gaji orang itu semua. Karena nanti kalau harta itu sudah dibagi, pas orang tak gaji, minta gaji sama siapa? Pasti semuanya nolak. Pak, mana gaji saya? Gaji, kamu kerja sama orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal, pergilah minta sana kan gitu. Maka dikeluarkan dulu. Supaya apa? Supaya urusan dengan orang hidup selesai. Nah, setelah ini Bu, barulah bisa dibagi harta warisannya. Setelah itu baru bisa dibagi harta warisannya. Ada pertanyaan Bu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.